Oke, ya, halo teman-teman semuanya. Ya, di video kali ini nggak ada intro ya. Jadi kalau nggak ada intro, seperti biasanya kita akan bahas mengenai ranah cyber security mungkin ya. Nah, oke, jadi di sini itu saya ingin cuman membagikan aja mengenai pengalaman saya itu ya. Jadi ini mungkin juga kayaknya kerentanan yang udah lama mungkin ya. Jadi ini tuh ceritanya itu saya tuh mau pengen, cari buat free MP3 download gitu, tapi dengan album covernya. Jadi biasanya kan ada kayak gambar album covernya, terus nanti ada metadatanya, nanti dia itu, ada nama artisnya, terus dia itu, judul lagunya, terus nanti bitrate-nya, terus nanti, pokoknya semua metadata itu ada lah. Jadi dia tuh nanti kalau di file explorer itu kelihatan ada cover lagunya, maksudnya cover albumnya itu gambarnya gitu kan. Itu kan lebih lebih bagus gitu kalau misal dilihat di apa namanya, file explorer ada gambarnya, dan kalau di play atau diputar gitu ya, dimainkan lagunya itu dia kelihatan ada gambarnya, itu kan lebih bagus gitu. Nah, dulu tuh ada website yang bisa mendownload seperti itu, tapi kemarin itu saya lihat ternyata kayaknya sudah down atau sudah nggak beroperasi lagi gitu, atau dia mungkin domainnya kayaknya sudah ganti atau apa, tapi saya belum nemu gitu mungkin. Nah, ini saya coba cari alternatif yang lain gitu. Nah, ketika saya mencari alternatif yang lain kan banyak nih di sini. Ini ada macam-macam link di sini nih. Ya, ada macam-macam di sini ya. Nah, ini salah satunya itu saya coba yang ini, MyCom 3. Nah, ini kayaknya ini ya, ya. Ini saya coba search, aduh, ini kepencet ya. Nah, ini coba search. Nah, ini ketika dia search ini, aku kan search lagunya Ariana Grande yang Break Free ya. Jadi di sini aku cuma pengen download aja biar dia itu ada covernya ini loh. Ini kan cover albumnya dia kan. Terus dia bitrate-nya bisa dipilih gitu. Nah, bitrate yang paling bagus itu kan 320 kilobyte per second gitu ya. Ini kbps gitu. Jelas yang paling gede itu yang paling bagus. Nah, aku coba download di sini. Terus di sini ada please click the download button below to start the download. Nah, ya udah aku klik kan. Ini kayaknya nggak ada masalah nih. Terus coba aku klik, terus dia ke tab baru, lalu dia ada di link yang lain, beda sama yang ini. Ini link yang lain, dan dia linknya tuh agak sketchy ya di sini ya. Terus di sini ada tulisan verify you are human. Dan ini sebelumnya nggak gelap gini, tapi dia kayak terang gitu kan, kayak normal gitu. Tapi di sini ada verify you are human. Please verify that you are human to continue. Nah, di sini ada klik ada button bisa diklik di sini. Itu I'm not a robot. Nah, ternyata ketika udah diklik dia akan muncul seperti ini. Ini ada verification step. Nah, verification step ini kalau teman-teman lihat langkah-langkahnya di sini. Ini kalau teman-teman mungkin yang nonton channel YouTube saya ini di sini mungkin beberapa ada yang paham ya dari langkah-langkah di sini tuh yang aneh tuh apa gitu. Nah, dari yang aku baca di sini, langkah-langkah di sini itu kan press Windows button lalu plus R gitu. Nah, berarti kan habis Windows button terus R gitu kan. Tombol Windows itu di keyboard gitu kan, terus R gitu. Lalu yang kedua itu press Ctrl V. Nah, ini kan berarti mempastekan sesuatu tuh. Nah, ngapain kalau habis Windows R terus Ctrl V? Ya berarti kan mempastekan sesuatu di dalam kolom Windows R ini. Windows R ini kalau teman-teman yang belum tahu itu dia akan mengeluarkan kayak command run gitu loh, run command gitu. Itu di pojok kiri bawah di sini. Itu ada kotak itu nanti. Mungkin gini ya, coba saya contohkan di sini. Bukan saya contohkan, saya carikan di Google gitu. Shortcut run command. Nah, ini. Nah, itu dia coba ke gambar. Nah, itu dia akan kayak gini. Nanti dia akan muncul di bawah gitu. Biasanya di pojok kanan, pojok kiri bawah ini sih. Nah, seperti ini. Nah, ini akan mengeluarkan seperti ini. Dan dia akan kursornya nanti otomatis di dalam sini. Nah, habis itu dia nyuruh kalau udah dipastekan nanti press enter gitu. Nah,
Ini kalau teman-teman ini ya udah tahu gitu kan. Windows Run ini kan dia akan menjalankan apapun yang ada di dalam kolom open ini nanti. Yang dimasukin di sini tuh apa? Nah, nanti akan dijalankan yang di dalam situ itu nanti. Nah, ini kan tadi nggak tahu nih yang di copy itu apa barusan kan. Nah, ini karena saya curiga, saya coba buka notepad dan aku pastekan. Nah, di sini ternyata isinya adalah seperti ini. Nah, teman-teman kalau yang udah tahu gitu ya, itu pasti tahu ini itu apa maksudnya kan. Jadi teman-teman yang udah tahu mungkin itu ini dia akan menjalankan atau memanggil program yang namanya itu PowerShell.exe. Nah, itu dia kan ada ini ya. Ini kayaknya nggak jelas, tapi ini kalau saya tahu ini dia tuh di encode jadi base64 gitu. Kalau teman-teman belum tahu, base64 itu dia salah satu cara encode data gitu, encode apapun. Jadi misalkan seperti kata gitu ya, kata-kata nanti akan di encode menjadi ya ini dari range huruf sama angka kalau nggak salah. Ini belum betul nggak ada angkanya di sini. Nah seperti itu, sama simbol juga. Dan biasanya akhirannya tuh memang sama dengan kayak gini. Biasanya sih. Tapi kalau base64 itu dia kelihatan sih kalau dia tuh banyak hanya seperti ini. Kelihatan karakternya kalau dia tuh base64 format gitu. Base 64. Jadi dia tuh 64 bit panjang. Maksudnya pengkodeannya tuh 64 bit gitu basisnya. Nah, kayak gini dia. Nah, berarti kan sesuatu yang dijalankan utamanya itu kan ada di dalam sini. Cuman dia di-encode jadi base64. Mungkin ada tujuan khusus, mungkin kalau misal mungkin nge-bypass antivirus kayak atau apa gitu ya. Jadi kalau gitu ini kan base64 nih, aku tahu nih. Di sini saya kan tahu kalau ini tuh base64. Coba saya cari base64 decode. Jadi di sini ada website base64 decode and encode gitu. Nah, di sini coba saya ini saya copy, bukan sampai PowerShell tapi kan dari ini doang, yang ini itu saya copy terus saya masukkan ke sini. Nah, setelah saya masukkan ke di sini, nah di sini kan saya nggak tahu tuh source character setnya tuh dia tuh sebenarnya dari apa nih? Kan banyak nih. Dia tuh ada basisnya tuh ada UTF-8, ada ASCII atau ISO berapa atau Windows berapa, ARM atau dan lain-lain. Di sini banyak nih di sini. Nah, karena saya nggak tahu, di sini ada ternyata fitur yang namanya auto detect. Nah, di sini saya pilih yang auto detect gitu. Dan ternyata dia terdeteksi kalau dia tuh pakai UTF-16LA gitu. Nah, setelah dia terdeteksi, aku decode di sini. Nah, di sini ternyata isinya adalah seperti ini. Dan dia tuh ternyata kalau ini misalnya diubah ya, misalnya ini diubah. Ini yang di bawahnya di sini. Ini kan masih base64. Nah, ini saya ganti coba sama yang ini, yang udah di-decode. Yang tadi kan kita udah tahu tuh. Ketika udah di-decode ternyata kan isinya kan ini. Dan dia akan menjalankan ini aslinya ternyata dia. Jadi dia akan menjalankan PowerShell.exe dengan flag ini, nggak tahu ini flag buat apaan gitu ya. Dan dia akan memanggil ini. Ini MSHTA. Itu kalau teman-teman nggak tahu, itu ini tuh sebenarnya dia bawaan dari Windows dan dia tuh dibawa dari Windows XP dulu atau ke belakang lagi ya. Kalau nggak salah itu dari Windows XP dulu tuh udah ada. Itu dia bawaan dari Windows yang untuk menjalankan file yang namanya tuh .hta. Itu HTML application. Tadi saya sempat baca-baca tentang itu karena saya kan nggak kurang tahu tuh mengenai HTML application tuh apaan gitu ya di Windows dan kenapa. Dan ternyata dia tuh MSHTA ini adalah sebuah executable di dalam Windows gitu. Jadi di dalam Windows itu ada yang namanya mshta.exe. Itu letaknya tuh di dalam file system. Jadi di sistem 32 kalau nggak salah ya. Jadi di situ tuh masih diikutkan di Windows 10 sampai Windows 11 kalau nggak salah juga bisa. Tadi saya sempat cari-cari ya, coba ya. Kita coba search aja ini MSHTA di Google. Nah, seperti ini. Nah, ini ternyata dia juga udah dibahas sama McAfee juga ya ternyata ya. Terus di sini nah ini MSHTA
.exe can be used to bypass application control solution that do not account for its potential use. Nah gitu, jadi dia tuh kayak bisa nge-bypass karena dia tuh memang bawaan dari Windows. Terus, nah ini tadi yang saya baca nih. Malware hiding in your Windows System 32 folder MSHTA, HTA, and ransomware. Nah di sini orangnya ini yang membahas ya. Di sini itu last update itu tahun 2022. Udah lumayan lama. Udah 2 tahun dari tahun video ini dibuatnya. 2 tahun ke belakang. Nah ini ternyata seperti ini. Nah ini ada kaitannya sama Rexfer ini ya, Rexfer 32 Attacks. Dia itu kayak registry kalau nggak salah. Oke, jadi kita coba ke bawah lagi tadi yang saya baca tentang HTA. Nah ini, nah what does the HTA file look like? Jadi filenya tuh isinya ya seperti ini gitu. Dan ini kalau teman-teman lihat kan di sini kan ada tuh PowerShell, no operation, terus ada ini apa namanya script ya di sini. Script yang nggak tahu nih namanya udah di random. Terus dia mendownload file dari fpileserver.com. Nah ini dia. Dan start process gitu. Habis di download terus dia di start. Terus kalau udah nanti dia akan ada sistem Windows for message board. Terus ada show update complete information. Jadi dia akan menampilkan dialog informasi di berupa Windows dialog information gitu. Kayak informasi gitu. Yang logonya berarti yang apa namanya, teman-teman pernah lihat dialog information Windows gitu ya, tentang Windows dialog box information. Kita coba cari harusnya yang seperti ini mungkin. Ini warning sih harusnya. Atau sekarang mungkin udah ganti. Yang dulu itu ini seperti ini. Cuman ini yang ada apa namanya, backgroundnya itu biru terus tanda seru terus ininya lingkaran gitu. Nah seperti itu. Tadi kan kalau kita lihat di dalam script yang udah kita digest ya dari sini udah kita cerna apa namanya, ini kan base64 udah kita convert jadi seperti ini, MSHTA terus https klik to go.click terus download TRA2. Ini kalau nggak salah, ini saya juga nggak berani mengunjungi yang ini ya. Kalau teman-teman Anda punya perangkat yang lebih aman atau apa gitu, mungkin teman-teman bisa coba ya, disalin aja nanti atau diketik aja nanti, ketik manual sambil disalin gitu ya dari video ini. Itu teman-teman coba kunjungi ini, website ini. Ini masih ada atau enggak juga kurang tahu saya. Coba aja nanti kalau misalnya teman-teman pengen. Tapi pastikan di device yang nggak berguna ya. Maksudnya itu device yang bukan, atau perangkat yang bukan perangkat utama, atau bukan perangkat yang memang nanti dipakai untuk ngapain gitu, yang penting-penting gitu. Jangan ya. Jadi pakai yang perangkat yang memang udah nggak berguna, atau ya dalam tanda kutip gitu ya, udah nggak berguna. Jadi dia itu kayak udah ya udahlah, kalau mau diapain pun ya udahlah gitu. Itu. Dan juga kalau bisa nanti di apa namanya, di wifi publik aja, jangan pakai tethering HP gitu. Kalau buat aman-amanan aja sih, jadi pakai wifi publik dan mungkin pakai VPN juga mungkin, kalau biar lebih ini lagi ya, biar buat jaga-jaga aja, mungkin nggak ada masalah, tapi buat jaga-jaga aja gitu. Dan mungkin juga kalau teman-teman mau coba juga, mungkin teman-teman bisa aktifin Windows Defender-nya gitu masih. Tapi kalau misalnya dia nggak mau gitu ya, nggak mau ngakses gitu atau apalah gitu, itu coba matiin dulu. Nah, tapi itu memang agak resiko banget itu. Ini makanya kalau mau nyoba ya berarti di perangkatnya memang udah nggak berguna gitu. Dan teman-teman juga harus pergi ke yang wifi publik gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Ini akan mengeksekusi ini. Nah, kalau tebakan saya,
nanti akan mendownload suatu script lagi gitu mungkin kalau nggak salah. Nanti mendownload suatu script lagi atau gimana gitu yang akan dijalankan melalui program MSHTA nanti. Program MSHTA ini bawaan dari Windows. MSHTA.exe adalah biner asli Windows yang dirancang untuk menjalankan file Microsoft HTML Application atau HTA. Gitu. Jadi sesuai dengan nama lengkapnya, MSHTA dapat menjalankan kode Windows script atau host. Jadi bisa menjalankan VPS juga dia ternyata. Dan itu VPS itu biasanya memang dimanfaatkan oleh hacker gitu ya, atau pihak penyerang yang nakal itu untuk menjalankan suatu payload yang ya dikodingkan di bahasa VBS ini gitu, Visual Basic Script kalau nggak salah dia. Yang tertanam dalam HTML dengan cara yang mendukung proxy jaringan gitu. Jadi dia akan ya kalau ada internet gitu, kalau ada internet dia akan berhasil terjalankan mungkin kalau gitu. Nah ini di manakah lokasi MSHTA? Ya di Windows Sistem 32 MSHTA.exe. Nah ini saya di laptop saya belum saya cek ya. Memang beneran masih ada atau enggak kalau di Windows. Ini ngomong-ngomong saya pakai Windows 10 di sini di laptop saya ini. Mungkin teman-teman bisa cek juga sekarang mungkin di Windows di file ini ya, di direktori ini C, terus nanti Windows, nanti Sistem 32, lalu coba cari ada yang namanya mshta.exe atau enggak gitu. Kalau masih ada ya itu berarti itu yang digunakan untuk sebagai media penyerang attacker gitu. Sebenarnya kalau ini ada pertanyaan apakah MSHTA sebuah virus gitu. Sebenarnya dia itu bukan virus. Sebenarnya dia itu bukan virus. Dia itu memang bagian dari sistem operasi Microsoft Windows aja gitu. Diperlukan untuk menjalankan file HTA gitu. Tapi ini kami menduga ada beberapa file berbahaya yang mencoba menjalankan mshta.exe. Jadi kalau ada beberapa file yang mencoba menjalankan mshta.exe. Jadi ada skema penyerangan tuh kalau ada orang yang menghosting file dan filenya itu isinya tuh script untuk menjalankan mshta.exe itu, dan dia akan dijalankan dengan argumen tertentu gitu. Dan tapi kan itu kan berarti harusnya kan si korban harus mendownload file yang isinya script untuk menjalankan mshta.exe itu juga kan. Nah itu kan berarti harus phishing-nya itu kan lebih ini lagi. Nah tapi kalau yang ini tadi kan dan ini tadi kan pakai PowerShell langsung kan dia, pakai PowerShell langsung, dan dia kan melalui yang kayak ini tadi, verify you are human gitu. Jadi kayak verifikasi bukan robot gitulah ya, itu kan. Ya kalau orang yang kurang tahu tentang step-step ini, ya mungkin bisa kena karena ini dia tuh bersembunyi di dalam sini PowerShell.exe gitu. Dan juga dia kalau pakai PowerShell.exe ini kemungkinan untuk dideteksi sama antivirus itu kadang juga lebih kecil kadang ya. Ini kadang karena mungkin ini kan juga kasus juga udah lumayan lama kayaknya ya. Ini kan postingannya ini juga udah, ini kan website kalau dilihat dari tanggalnya kan udah tahun 2021, ini tahun 2021. Bukan yang ini, yang mana ya tadi? Sorry, yang MSHTA. Nah ini kita lihat di sini tanggalnya tanggal gak ada tanggalnya. Oh ini 2020, terus ini 2021 ya, bersama sih 2021, terus ini 2024. Ada yang 2024 juga ternyata. Gitu. Masih ada yang bahas juga di tahun 2024. Tapi Mei sih. Ini saya rekaman ini di bulan September. Gitu. Jadi seperti itu. Nah dia tuh akan bisa meminimalisir pendeteksian dari si antivirus. Terlebih kalau misalnya mungkin korbannya itu cuma pakai Windows Defender, jadi nggak pakai antivirus tambahan kayak McAfee atau apalah gitu. Itu. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini saya cuma sharing aja mengenai ini ya. Jadi kalau teman-teman ada menemukan yang serupa gitu ya mungkin itu coba nanti cek dulu. Kalau misalnya seperti tadi ya, kalau teman-teman tuh minimal teman-teman nanti tahu tentang ini ya skemanya. Ada yang pakai verify you are human, terus nanti klik I'm not a robot. Itu ternyata dia sambil mengcopy suatu komen gitu ya,
atau teks gitu. Sebenarnya dia teks doang sih. Terus dia itu ada muncul step verifikasi lagi gitu. Nanti uh, tahap-tahapnya disuruh gini, Windows R, terus nanti Control V, terus press Enter. Nah ini nanti otomatis akan menjalankan yang ini tadi, gitu. Nah kalau ketemu kayak gini, kalau misalnya teman-teman penasaran ya coba aja nanti Control V-nya jangan di yang Windows R, tapi Control V-nya di Notepad gitu. Jadi tadi saya kan penasaran kan, wah kok Control V pakai Windows R gitu, wah ini ngapain ini? Nah berarti saya coba buka Notepad, saya pastekan Control V, ketahuan dia ternyata memang dia menjalankan PowerShell.exe gitu. Itu ya teman-teman. Coba share nanti teman-teman sama teman-teman yang lain juga yang teman-teman kenal gitu, biar nanti teman-teman bisa lebih aware juga sama serangan seperti ini. Karena nanti kalau misalnya ini udah terdownload ini ya, yang ini tadi ya, mungkin teman-teman ada yang belum terjawab nih. Emang bahayanya sih apa sih kalau misalnya dia ini sampai tereksekusi gitu. Nah bahayanya itu nanti bisa aja kalau misalnya nanti ini tereksekusi, nanti kan dia akan mendownload file tambahan mungkin, atau mungkin dia akan mendownload payload tambahan yang mungkin juga berubah string juga nanti. String itu kayak ya tulisan aja kayak gini gitu nanti. Nah stringnya itu nanti itu ternyata sebuah script untuk yang nanti akan ditanam di mungkin registry atau apalah gitu. Nah teman-teman kalau mungkin mengetahui tentang registry, nah registry itu kan dia kan sesuatu yang sangat amat diamankan oleh Windows kan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang berhasil masuk di dalam registry, itu kan dia akan setengah permanen di dalam Windows. Dan ya kalau yang masuk ke dalam registry itu dia adalah sesuatu yang oke-oke saja, yang aman-aman saja, yang legit gitu. Ya kalau misalnya kayak gitu, tapi kalau enggak, dia itu ternyata sesuatu yang menjalankan di background yang nanti mungkin yang si penyerang itu nanti bisa mendapatkan akses penuh dalam ke dalam laptop teman-teman gitu misalnya, atau laptop korban gitu. Mungkin aksesnya bukan penuh-penuh banget, mungkin bisa akses cuman file-file doang, terus bisa ya kalau teman-teman kenal yang namanya shell session, nah itu akan membuka seperti itu takutnya sih. Atau mungkin bisa aja kalau bukan yang shell session itu dia itu kayak reverse shell. Jadi teman-teman tuh mungkin kalau yang mengenal tentang reverse shell itu dia akan mengembalikan koneksi terminal di dalam laptop teman-teman itu nanti yang udah terinfeksi payload yang ini tadi itu ke server penyerang gitu. Jadi nanti si penyerang nanti bisa ngontrol melalui command line gitu. Jadi kayak misalnya kayak gini ya. Kalau teman-teman belum tahu tentang shell itu seperti ini. Ini shell. Ini kan teman-teman bisa jalankan beberapa command kayak dir itu kan buat apa namanya? List ini folder-folder atau file-file yang ada di dalam directory yang sekarang ini ya. Kan saya kan di C user del gitu. Nah, itu seperti ini. Ini nih shell. Nah, kalau shell session berarti nanti si penyerang nanti akan mendapat sesi untuk membuka shell teman-teman gitu atau shell ini. Berarti kan logikanya kan si penyerang bisa melihat ini ya, melihat file-file ini gitu. Dan kalau misalnya dia ada escalate permission gitu ya mungkin ya, itu dia mungkin bisa mendownload file yang ada di sini gitu. Jadi mungkin nyolong dari belakang gitu istilahnya ya. Terus mungkin kalau ada permissionnya juga nanti dia di escalate udah mungkin melalui script lagi, melalui yang ini tadi juga udah include gitu ya mungkin. Itu dia akan upload file tambahan gitu ya, yang mungkin berupa malware kayak atau apa gitu. Itu ke dalam laptop teman-teman yang udah atau laptop korban yang udah terinfeksi gitu. Nah seperti itu ya. Jadi itu sih bahayanya, cuman itu aja sih. Nah selain membuka shell session tadi itu mungkin yang lain itu mungkin yang ini sendiri itu dia adalah ransomware gitu mungkin ya. Jadi dia MSHTA ini itu dia akan mendownload dari yang ini, dan ini tuh mungkin isinya itu adalah file script atau mungkin cuman script doang ya, yang nanti dia akan masuknya itu cuman langsung ke RAM kayak atau apa gitu, jadi dia nggak sempat ke storage. Jadi kalau nggak sempat ke storage berarti kan biasanya kalau antivirus kayak bawaan kayak Windows gitu
itu kan dia kan nggak ngecek sampai ke memori kan atau ke RAM gitu kan. Nah itu biasanya dia akan membypassnya di situ. Dia akan em, bisa masuk langsung ke RAM terus nanti langsung dieksekusi sama prosesor atau CPU gitu. Nah kalau dia sesuatu yang jahat berarti kan dia akan langsung mengenkripsi. Kalau ransomware itu kan dia akan biasanya mengenkripsi file-file yang ada di Explorer gitu atau file-file yang ada di komputer korbannya gitu. Misalnya seperti itu. Dan dia biasanya mitigasinya atau maksudnya bukan mitigasinya sih, pencegahannya dia ya nggak ada sih. Kalau misalnya udah terjadi ya mungkin diputus internetnya gitu, udah gitu. Tapi dia kadang udah sempat mengenkripsi beberapa file yang ya itu kejadiannya biasanya cepat banget gitu. Dan dia ada kuncinya itu mungkin kuncinya itu di penyerang gitu. Dan mungkin biasanya ada readme file atau text file yang nanti kalau dibuka nanti tulisannya nanti mungkin file Anda ya biasanya tulisannya sih panjang ya, tapi ringkasnya itu biasanya dia itu kayak ya ini file Anda udah dikunci gitu ya. Terus nanti dia minta tebusan minta tebusan sekian gitu untuk membuka file-file Anda gitu. Nah, kayak gitulah biasanya mungkin teman-teman tahu lah ya kasusnya seperti itu ya. Biasanya kalau ransomware itu biasanya seperti itu. Gitu. Itu ada dua itu. Kalau misalnya ini itu tereksekusi. Ada dua kemungkinan seperti itu tadi. Ada shell session jadi bisa mengakses laptop korban atau berupa ransomware yang nanti akan mengenkripsi file-file di laptop korban gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mungkin coba bisa share di teman-teman yang lain gitu biar aware juga mengenai ini gitu. Jadi teman-teman kalau misal download sesuatu yang bajakan gitu ya juga ya itu coba hati-hati aja gitu. Jangan asal klik gitu. Oke, sampai di sini dulu ya mungkin ya. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video saya yang lain.